Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfatul Koma SPD dari SD Al Khairiyah 1 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofis pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah awal kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid-murid kita memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita pada zaman dahulu. Untuk saat ini, mereka sangat fasih dengan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sarana atau bahkan sumber belajar utama. Mereka bisa dengan cepat mencari serta mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Lantas, kita sebagai tenaga pendidik, apa sih yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Mari kita sejenak kembali kepada filosofi pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat penting, yang tentunya sangat bermanfaat dan perlu kita terapkan sebagai seorang tenaga pendidik. Jika selama ini kita selalu berkiblat pada teori-teori atau pemikir-pemikiran asing, misalnya Piaget atau Gagne, tapi justru pemikiran Ki Hajar Dewantara ini malah sangat bagus sekali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menurut saya sangat bagus dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, pendidikan itu diibaratkan seperti menyemai benih. Dengan adanya pemikiran serta teori ini, kita dapat menganggap anak-anak atau siswa kita dianalogikan sebagai benih yang kita tabur. Yang nantinya bagus atau tidaknya benih ini tumbuh bergantung dari bagaimana cara kita memperlakukan serta merawat benih tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam filosofi tersebut kita, para tenaga pendidik atau guru diibaratkan sebagai seorang petani. Semisal kita mendapatkan benih yang kurang bagus, akan tetapi jika petaninya merawat dengan disiplin, rajin, serta ikhlas, insya Allah benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus dan elok. Yang kedua, tentunya adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan tempat tinggal atau awal dari mana siswa tersebut berasal. Jadi pendidikan itu tidak boleh melupakan kodrat alam atau asal-usul dari siswa tersebut, di mana siswa tersebut tinggal, bersama siapa saja siswa tersebut tinggal, lingkungan tinggal, tempat tinggal yang seperti apa. Kita tidak boleh menyepelekan atau melupakan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena itu merupakan dasar dari siswa. Serta itu juga dapat membuat kita memahami tentang bagaimana karakteristik siswa tersebut. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman sendiri adalah perkembangan yang selalu dinamis setiap saatnya. Jadi meskipun para siswa berada di tempat yang sama, tetapi zaman akan berubah dan berkembang setiap waktu. Maka dari itu, pendidikan juga harus disesuaikan dengan zaman di mana saat siswa itu berada. Pendidikan di masa sekarang tentunya jauh berbeda dengan pendidikan di zaman dahulu atau pada tahun-tahun sebelumnya. Contoh, pendidikan di tahun 2022 tentunya akan berbeda dengan pendidikan di tahun 2000. Ketiga adalah budi pekerti. Budi yang terdiri dari olah cita, olah rasa, serta olah karsa. Serta pekerti yang berarti tenaga atau olahraga, merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam pendidikan, terutama untuk mendidik anak-anak kita. Jika anak-anak sudah memiliki budi pekerti yang sangat baik, maka otomatis mereka memiliki karakter yang kuat, sehingga mampu menjadi penerus atau generasi bangsa yang handal. Yang keempat, pendidikan diawali dari keluarga. Pemikiran ini sangat betul sekali. Mengapa demikian? Karena sekolah pertama bagi anak-anak adalah keluarga. Anak akan memiliki sikap serta karakter yang bagus jika di dalam keluarganya dia dididik secara bagus pula. Begitu pula sebaliknya, anak akan memiliki sikap cenderung nakal jika dalam keluarga tidak atau kurang dididik secara kurang bagus. Seperti itu. Baik,
Yang terakhir, yang kelima adalah menghamba pada siswa. Mungkin kalimat ini akan terdengar kurang nyaman terdengar di telinga kita. Akan tetapi sebenarnya maksud dari pemikiran ini adalah kita harus menjadi guru yang mampu mengemong, mengayomi siswa. Seorang guru yang menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Mengapa demikian? Karena semua siswa lebih nyaman mengikuti segala rangkaian proses pendidikan jika dituntun, bukan dituntut. Pemikiran ini berkaitan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Semboyan ini dapat disebut juga sebagai trilogi pendidikan yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo mengandung makna di depan guru sebagai teladan. Dan seperti apa sih yang dimaksudkan? Jadi setiap guru wajib memberikan contoh kepada siswa, tidak hanya arahan atau bahkan perintah. Mengapa demikian? Karena anak-anak khususnya sekolah dasar akan lebih mudah memahami jika kita memberikan contoh, bukan hanya arahan saja. Baik, poin selanjutnya yakni ing madya mangunkarsa, mengandung makna berada di tengah untuk memberikan semangat, yang artinya kita sebagai seorang guru hukumnya wajib untuk memberikan semangat kepada siswa yang ingin berubah menjadi lebih baik, entah itu dalam segi sikap maupun akademik. Poin yang ketiga, tutwuri handayani, mengandung makna di belakang memberikan dorongan, yang artinya ketika kita sudah memberikan semangat atau motivasi kepada siswa, kita juga memfasilitasi kepada siswa tentang perubahan yang akan dia lakukan. Misalnya, siswa tersebut memiliki kekurangan ketika mengerjakan soal pengurangan dengan teknik meminjam. Maka kita sebagai seorang guru harus legowo, memberikan arahan, contoh, serta waktu lebih untuk siswa tersebut berusaha memahami materi tersebut. Dari beberapa pemikiran tersebut, kita semua memahami para siswa memiliki karakteristik yang berbeda, ibarat lukisan yang masih bias. Tugas guru adalah membantu siswa untuk menebalkan karakter positif siswa agar siswa mampu mencapai kebahagiaannya. Tidak hanya itu, tugas guru mendidik, menuntun, membimbing, serta menjadi pamong untuk siswanya dalam mewujudkan merdeka belajar. Serta guru tidak lupa untuk menerapkan trilogi Pancasila kepada siswa secara maksimal. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.